Oke, kembali lagi dengan saya Widi. Gimana kabar teman-teman? Semuanya sehat ya? Kali ini kita akan membahas voltase rumah ya. Jadi teman-teman, pernah nggak teman-teman itu ngalamin voltase di rumah itu naik atau turun? Nah, bagaimana indikator dari voltase listrik atau di rumah itu naik atau turun? Yang pertama, itu kayak kedip-kedip. Terus perangkat elektronik yang ada di rumah, kayak kulkas, mesin cuci, televisi, ataupun air conditioner itu tiba-tiba mati atau drop. Cuman biasanya indikatornya yang paling kelihatan itu lampu yang redup. Nah, itu salah satu indikator yang mudah dilihat ketika voltase di rumah naik atau turun, seperti itu. Nah, apa sih dampaknya ketika voltase di rumah naik atau turun di luar standar yang telah ditentukan atau batas aman? Nah, batas aman voltase di rumah itu adalah 220. Voltase standar ukuran Indonesia itu 220. Nah, batas toleransinya itu kisaran 198 sampai 231 volt. Nah, apa yang menyebabkan atau apa penyebab dari voltase itu di bawah atau melebihi dari standar itu? Nah, yang pertama itu biasanya gardu atau tiang listrik itu mengcover lebih dari batas kemampuannya, seperti itu. Nah, itu adalah gardunya itu melebihi kapasitas dari standarnya atau kemampuannya. Yang kedua itu biasanya jarak juga, jadi antara gardu itu kan bentang kabelnya itu jauh jaraknya dari gardu ke rumah-rumah, itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Terus yang kedua itu beban, bisa jadi atau bisa terjadi karena beban berlebih pada saat penggunaan, biasanya pada malam hari atau pagi hari itu yang memang lagi penggunaannya banyak, itu akan berpengaruh ke voltasenya, seperti itu. Dan yang ketiga biasanya kesalahan instalasi atau ada jalur yang tidak benar di kabel, fasa ataupun netral yang terjadi di rumah. Cuman yang terakhir ini jarang. Biasanya yang pertama itu karena voltasenya tidak stabil karena memang kapasitas dari gardu atau tiang PLN itu melebihi dari batas kemampuannya. Nah, apa yang akan terjadi ketika voltase di rumah itu kurang atau lebih dari standar yang batas aman tadi? Yang pertama, itu biasanya alat-alat elektronik itu akan cepat rusak ya, mengurangi umur dari penggunaan alat elektronik tersebut. Karena apa? Karena voltasenya naik turun dan biasanya itu harus menyesuaikan, dan biasanya alat elektronik itu mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan fluktuasi dari voltasenya itu berbeda-beda, dan itu udah pasti sangat berpengaruh kepada penggunaan dari umur alat elektronik tersebut, seperti itu. Beban juga biasanya berpengaruh juga kepada biaya atau cost dari PLN juga, seperti itu juga sangat berpengaruh. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana sih pencegahannya untuk voltase yang tidak stabil seperti ini? Yang pertama, untuk pencegahannya teman-teman bisa menghubungi 123 atau call center yang khusus PLN ya, atau teman-teman PLN mobile, dari situ bisa melakukan pengaduan. Nah, teman-teman kalau bisa lebih cepat diproses, biasanya teman-teman kompak dengan warga sekitar atau yang terdampak dari fluktuasi voltase tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman bisa menggunakan stabilizer. Stabilizer itu trafo atau stabilizer itu dia buat menstabilkan tegangan. Jadi tegangan yang sebelumnya tidak stabil di bawah 190 atau di atas 231 volt itu bisa distabilkan menggunakan stabilizer. Stabilizer juga ada dua macam, bisa yang satu unit buat tercover satu rumah, atau yang buat hanya perangkat elektronik, dan itu bisa menyesuaikan tergantung dari volt ampere-nya atau VA-nya itu sesuai dengan kapasitas yang teman-teman butuhkan. Misalnya buat AC saja, buat mesin cuci saja, buat televisi saja, itu bisa, tergantung dari teman-teman. Nah, obat amannya sih kalau memang fluktuasinya sangat kelihatan ya satu rumah itu tercover, seperti itu. Dan yang ketiga solusinya itu teman-teman bisa mengecek instalasi jalur yang ada di rumah, mulai dari kWh meter sampai ke instalasi di saklar, di lampu-lampu dan
yang lainnya. Itu juga biasanya ada terjadi kebocoran arus, itu juga biasanya berpengaruh meskipun sangat jarang. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengeceknya voltasenya menggunakan atau token yang biasanya token itu bisa caranya tekan 41 lalu enter, biasanya itu terlihat ya voltase yang ada di rumah. Nah, itu saja sharing kali ini. Teman-teman ada nggak di rumah yang memang voltasenya naik turun tidak stabil? Sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa berbagai menambah wawasan. Sharing di kolom komentar buat teman-teman yang mengalaminya atau udah pernah, silakan sharing saja, siapa tahu banyak yang mengalami juga. Terima kasih, selamat malam.